Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul berkata, Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlah wa idza dhabhtum fahsinuz zibha falyuhib ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu atau kama qala al-sahih. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dalam segala hal. Jadi perbuatan baik itu memang diperintahkan untuk segala hal. Hanya memang definisi baik itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan yang baik itu yang memberikan manfaat atau berguna bagi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Perbuatan baik itu belum tentu menyenangkan. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, ya, boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu, padahal itu sangat baik bagi dirimu. Artinya baik sekalipun itu dibenci. Contoh obat lah. Ada yang suka obat? Nggak ada tuh ya. Orang benci dengan obat, malas. Tapi itu baik bagi kamu. Sebaliknya, boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, tapi itu tidak baik bagi dirimu. Kita senang tuh sama daging, tuh enak banget. Tapi itu nggak baik bagi diri kita. Jadi para ulama kemudian menyimpulkan yang baik itu yang memberikan manfaat. Ya. Saya teruskan. Kata Rasulullah, Allah telah mewajibkan bagi kalian segala macam kebaikan di dalam segala urusan. Sekalipun kamu ingin membunuh seseorang atau hewan, bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kamu berkorban, menyembelih itu, udhiyah itu ya, berkorban, maka berkorbanlah, sembelihlah hewan itu dengan cara yang baik. Lalu sebutkan cirinya tuh, caranya tuh. Bagaimana menyembelih yang baik itu? Kata Rasulullah, falyuhid ahadakum syafratahu. Pertajamlah tuh pisau tuh. Tajamkanlah pisau itu yang akan digunakan untuk menyembelih itu. Kalau Bapak nonton video pemenggalan kepala di Arab Saudi itu kan sekali tebas tuh. Set, langsung kepalanya lepas. Dia nggak ada dua kali tuh. Sekali tebas saja langsung putus kepala tuh. Itu maksudnya seperti itu. Sama kita berkurban pun, pisau itu harus pastikan bahwa dia tajam, sangat tajam ya. Kemudian Rasul bilang, falyurih zabihatahu. Jangan kau siksa hewanmu itu. Hewan yang mau disembelih itu jangan sampai disakiti dulu, ya. Nggak dikasih makan, diikat digeletakin gitu saja tuh. Hujan kepanasan. Jaga tuh. Itu yang maksudkan falyurih zabihatahu itu, biarkan hewan itu bisa beristirahat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Nabi Ismail alaihissalam sebelum disembelih itu, Pak, riwayat peristiwa ibadah kurban itu kan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Apa permintaan Nabi Ismail kepada ayahnya itu, Nabi Ibrahim itu, sebelum disembelih itu?
Kata Nabi SAW, wahai ayahku, sebelum kau menyembelih diriku, menyembelih kalimat itu, karena dengan golok, ikatlah tanganku dan kedua kakiku dengan kuat, agar ketika engkau menyembelihku, aku tidak bergerak-gerak yang membuat engkau ragu. Kita kalau menyembelih hewan itu, kalau dia bergerak, kita jadi ragu kan, takut ngamuk dan sebagainya. Ini Nabi Ismail, ikat tanganku dua-duanya, kakiku diikat, agar ketika menyembelih diriku, aku tidak bergerak yang membuat engkau ragu. Kemudian berikutnya kata Nabi Ismail salam kepadanya, wahai ayahku, sing-singkanlah lengan bajumu itu, gamismu itu, ya, agar ketika engkau menyembelih diriku, darah yang memancar dari leherku tidak memercik atau muncrat kepada gamismu. Sehingga nanti kalau engkau pulang ke rumah, ibuku akan bertanya, darah siapa ini? Kau akan pasti menjawab, darah anakmu Ismail. Pasti ibuku akan sedih dan menangis melihat darah anaknya tuh menempel pada gamis ayahnya. Pesan Ismail kepada Nabi Ibrahim AS, dising-singkan dengan bajunya itu. Yang ketiga kata Nabi SAW, wahai ayahku, sebelum kau sembelih, pastikan golokmu itu sangat tajam, sehingga ketika engkau sembelih leherku, ya, apabila pisau itu tajam maka dia mulus, tidak gergek yang membuat kamu ragu, ya, dan tidak jadi melaksanakan kurban itu karena pisaumu tidak tajam. Aku minta tajamkanlah pisau itu agar ketika pisau itu dilalukan pada leherku maka segera putus. Dan yang keempat kata Nabi SAW kepada ini, wahai ayahku, sebelum kau sembelih diriku, aku mohon kepadamu, tutuplah wajahku dengan kain hitam, agar ketika kau menyembelih diriku, air mata yang menetesku tidak kelihatan oleh diri, sehingga tangisan tidak nampak, sehingga tidak ada kesedihan bagi dirimu ketika menyembelihku. Tutuplah wajahku dengan kain, agar air mataku tidak nampak mengalir. Dan yang kelima, wahai ayahku Ibrahim alaihissalam, setelah engkau sembelih diriku, sampaikanlah salamku kepada ibuku tercinta. Sampaikan salamku kepadanya bahwa aku sangat mencintainya. Itu pesan terakhir Ismail alaihissalam. Selesai itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan itu semua, ada suara terdengar memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh engkau adalah orang yang benar, jujur, adil. Wafadainahu bizibin azim. Ketika menengok kembali kepada Ismail, ternyata Ismail sudah berubah menjadi seekor domba yang tergeletak. Keajaiban. Domba yang dulu pernah dikorbankan oleh Habil alaihissalam ketika peristiwa Nabi Adam alaihissalam, hewan yang dikorbankan oleh Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka domba itulah yang Allah berikan kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail alaihissalam. Kesimpulannya, oleh karena itu bagi teman-teman, rekan-rekan yang akan melaksanakan ibadah kurban, pilihlah hewan yang terbaik. Pastikan bahwa hewan itu punya jaminan dari pedagang itu, hewannya bagus, tidak cacat, tidak pincang. Kalau misalnya dalam perjalanan pincang, tukar. Contoh, ketika menurunkan hewan itu, pastikan dapat garansi bahwa hewan yang patah kakinya karena diturunkan dari truk, tukar. Yang kedua, beri dia makan secukupnya dia, sekalipun cuma 1 hari. Jangan biarkan dia kelaparan. Bagus kalau ada tenda, ada saung. Ya. Ini sunnah, Pak.
Memperlakukan hewan yang akan dikurbankan itu dengan cara baik adalah ibadah sunnah. Wal yurah zabihatahu, biarkan hewan itu beristirahat. Bukankah kita pengen ibadah ini sempurna, Pak? Allah itu tidak memerlukan ibadah yang banyak, Pak. Ya. Tiap tahun dia kurban dah. Ya. Tapi dia ingin menerima kurban yang sempurna. Ya. Seperti Kabil dan Habil, dua-duanya kurban tuh. Tapi yang Habil ini hewannya sempurna, yang Kabil ini benda yang dikorbannya tidak sempurna, jelek, tidak diterima. Gitu. Itu contoh. Dan yang terakhir, yang menyembelih, pastikan pisau golok itu sangat tajam. Sehingga tidak perlu berulang-ulang 2-3 kali ngegorok leher sapi atau leher kambing. Sekali jalan, selesai. Pastikan dulu, tajamkan di sini. Sehingga syarat-syarat pelaksanaan ibadah kurban itu dapat terpenuhi. Nanti kita akan saya akan bimbing kembali bagaimana cara menyembelih yang baik, apa bacaannya, tutorialnya lah begitu ya. Ini secara bertahap akan saya sampaikan terus ya. Agar apa? Agar ibadah kita ini menjadi lebih baik lagi terus ada upgrade ya, improve menjadi baik terus ya. Semoga Allah menerima apa yang kita inginkan berupa ibadah itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Bila bisa berilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.